Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembinaan kedisiplinan peserta didik. Yang pertama, pengertian disiplin. Menurut KBBI, disiplin diartikan dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Menurut New World Dictionary, disiplin diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan diri, karakter, atau keadilan yang tertib dan efisien. Menurut Delianggi, disiplin dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertib di mana orang-orang bergabung dalam organisasi dan mematuhi peraturan yang ada di dalamnya. Menurut konteks manajemen kelas, disiplin merupakan upaya yang dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan mengendalikan diri dan berperilaku sesuai tata tertib di kelas. Yang kedua, urgensi pembinaan disiplin. Yang pertama, membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya. Kedua, membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya. Yang ketiga, menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk menegakkan disiplin. Yang keempat, guru harus mampu menumbuhkan kedisiplinan peserta didik, terutama disiplin diri. Yang kelima, mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan memudahkan otoritas. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai teknik pembinaan dan penerapan disiplin di dalam kelas. Yang pertama yakni teknik dalam pembinaan disiplin di dalam kelas. Dalam proses pembinaan kedisiplinan di dalam kelas tentunya memerlukan beberapa teknik yang meliputi yang pertama teknik eksternal kontrol, di mana teknik ini dilakukan dengan mengendalikan kedisiplinan dari luar peserta didik. Jadi mereka harus terus diawasi dan dikontrol secara ketat agar tidak terpengaruh ke dalam kegiatan yang bisa merusak dan tidak berguna bagi mereka. Teknik pembinaan di luar peserta didik ini dilakukan terus-menerus. Bahkan jika diperlukan, bisa dengan menakutinya dengan pemberian hukuman, atau bagi yang melakukan perbuatan baik bisa diberi hadiah agar peserta didik yang lain bisa terapresiasi untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian yang kedua yakni teknik internal kontrol. Teknik ini dalam pembinaan dengan teknik internal kontrol ini itu dilakukan dengan mengupayakan agar peserta didik itu bisa melakukan disiplin diri, bisa melakukan disiplin dirinya sendiri, bisa mendisiplinkan dirinya sendiri ketika di dalam kelas dengan cara memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya arti dari disiplin atau menerapkan disiplin yang secara otomatis nantinya akan menjadi kebiasaan dan dia akan terus mengintrospeksi dirinya untuk selalu berperilaku atau berperilaku disiplin. Dalam teknik ini, guru memiliki peran yang sangat penting karena guru yang dijadikan sebagai teladan dan panutan bagi peserta didiknya tentunya harus memiliki perilaku disiplin dan menerapkannya betul sehingga nanti bisa dicontoh dan dijadikan teladan bagi peserta didiknya. Yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Pembinaan kedisiplinan dengan teknik ini membutuhkan adanya kerjasama yang baik antara guru dengan anak didiknya untuk bisa menerapkan dan menegakkan perilaku disiplin di dalam kelas dengan baik. Bentuk kerjasama antara guru dan murid ini yakni dalam bentuk pembuatan kontrak perjanjian yang berisi
peraturan-peraturan mengenai penerapan perilaku disiplin dan sanksi bagi pelanggarnya yang sudah disepakati bersama dan harus ditaati oleh keduanya. Selanjutnya yaitu nomor 2, penerapan disiplin di dalam kelas. Dalam menerapkan kedisiplinan di dalam kelas itu bisa dilakukan oleh gurunya sendiri dengan menggabungkan ketiga teknik tadi dan dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, guru sebagai teladan dan panutan harus bisa memberikan contoh perilaku tertib dan disiplin kepada anak didiknya. Yang kedua, harus bisa memisahkan antara peserta didik dengan perilaku buruknya, karena sebenarnya yang harusnya dibenci itu atau yang harusnya dihilangkan itu sebenarnya perilaku buruknya, sifat buruknya itu, bukan peserta didiknya. Jadi cara pandang seperti ini itu bisa membantu dalam memperbaiki atau membantu mengatasi peserta didik yang memiliki perilaku buruk. Kemudian yang ketiga, mengajari peserta didik agar bisa menerima tanggung jawab atau bisa menanggung apa yang telah diperbuatnya, kesalahan yang telah diperbuatnya. Bisa dengan memintanya menghentikan ulahnya dan dalam tanda kutip tanpa harus memarahi atau memberinya hukuman. Kemudian guru harus bisa menemukan solusi atas perilaku dan sikap peserta didik yang tidak diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar semata-mata memberikan hukuman saja sudah, bukan. Jadi itu hanya sebagai hukuman atau peringatan. Nanti setelahnya tetap harus bisa menemukan solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian pemberian umpan balik yang positif. Apabila ada peserta didik yang sudah berperilaku atau yang sudah memperbaiki perilakunya dengan baik dengan memujinya atau memberi motivasi agar dia bisa mengistiqomahkan perilaku baik tersebut. Kemudian menghapus semua daftar kesalahan peserta didiknya. Ini juga termasuk dalam upaya perbaikan yang bisa dilakukan oleh guru. Kemudian terfokuskan saja pada pemberian penghargaan berupa pujian ataupun pengakuan bagi peserta didik yang sudah berperilaku baik. Yang terakhir, guru bisa bekerja sama dengan kepala sekolah dan dengan wali dari peserta didik untuk mengatasi perilaku buruk dari peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 2, penerapan disiplin di dalam kelas. Dalam menerapkan kedisiplinan di dalam kelas itu bisa dilakukan oleh gurunya sendiri dengan menggabungkan ketiga teknik tadi dan dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, guru sebagai teladan dan panutan harus bisa memberikan contoh perilaku tertib dan disiplin kepada anak didiknya. Yang kedua, harus bisa memisahkan antara peserta didik dengan perilaku buruknya, karena sebenarnya yang harusnya dibenci itu atau yang harusnya dihilangkan itu sebenarnya perilaku buruknya, sifat buruknya itu, bukan peserta didiknya. Jadi cara pandang seperti ini itu bisa membantu dalam memperbaiki atau membantu mengatasi peserta didik yang memiliki perilaku buruk. Kemudian yang ketiga, mengajari peserta didik agar bisa menerima tanggung jawab atau bisa menanggung apa yang telah diperbuatnya, kesalahan yang telah diperbuatnya. Bisa dengan memintanya menghentikan ulahnya dan dalam
tanda kutip tanpa harus memarahi atau memberinya hukuman. Kemudian guru harus bisa menemukan solusi atas perilaku dan sikap peserta didik yang tidak diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar semata-mata memberikan hukuman saja sudah, bukan. Jadi itu hanya sebagai hukuman atau peringatan. Nanti setelahnya tetap harus bisa menemukan solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian pemberian umpan balik yang positif. Apabila ada peserta didik yang sudah berperilaku atau yang sudah memperbaiki perilakunya dengan baik dengan memujinya atau memberi motivasi agar dia bisa mengistiqomahkan perilaku baik tersebut. Kemudian menghapus semua daftar kesalahan peserta didiknya. Ini juga termasuk dalam upaya perbaikan yang bisa dilakukan oleh guru. Kemudian terfokuskan saja pada pemberian penghargaan berupa pujian ataupun pengakuan bagi peserta didik yang sudah berperilaku baik. Yang terakhir, guru bisa bekerja sama dengan kepala sekolah dan dengan wali dari peserta didik untuk mengatasi perilaku buruk dari peserta didik tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Ada 10 langkah menurut Lau Anna Johnson untuk memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Yang pertama yaitu mengabaikan peserta didik yang melanggar aturan. Yang kedua yaitu mengirimkan pesan moral seperti tatapan tajam dan menggeleng-gelengkan kepala. Yang ketiga yaitu memberi kartu perilaku bagi yang melakukan perilaku buruk. Yang keempat, mengajaknya berbicara cepat. Yang kelima, mengambil waktu istirahat berupa keluar kelas. Yang keenam, menelpon orang tua anak yang melakukan perilaku buruk. Yang ketujuh, menyuruhnya menandatangani kontrak perjanjian yang telah disetujui antara guru dan peserta didik yang melakukan perbuatan buruk tersebut. Yang kedelapan yaitu meminta bantuan penguatan kepada guru konseling atau kepala sekolah. Yang kesembilan, meminta anak tersebut untuk pindah kelas lain. Dan yang kesepuluh yaitu memindahkan lagi anak tersebut. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.